saya bersama teman-teman akan sedikit menjelaskan materi tentang membuat judul artikel ilmiah. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat judul yang baik dan benar. Namun sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa judul karangan haruslah singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Syarat judul yang baik yaitu yang pertama, asli. Dengan kata lain, jangan menggunakan judul yang sudah pernah ada. Bila terpaksa menggunakan judul yang sudah pernah ada, dapat dicarikan sinonimnya dari rangkaian judul tersebut. Lalu yang kedua, relevan dengan tema dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Yang ketiga, provokatif atau menimbulkan rasa ingin tahu orang lain untuk membaca tulisan itu. Yang keempat, singkat. Dengan kata lain, tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Jika judul terlalu panjang, dapat dibuat judul utama dan judul tambahan atau subjudul. Yang kelima, harus berbentuk frasa. Yang keenam, awal kata harus huruf kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Lalu yang ketujuh, tanpa tanda baca di akhir judul karangan. Yang kedelapan, menarik perhatian. Yang kesembilan, logis atau masuk akal. Yang kesepuluh, sesuai dengan isi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah atau cara membuat judul sesuai dengan konsep 5W1H. W yang pertama atau what artinya apa, yaitu apa di sini harus berupa tema atau topik yang akan kita ulas di dalam tulisan. W yang kedua atau who artinya siapa. Di sini baru kita menentukan tokoh yang mengisi tema cerita yang kita tulis. W yang ketiga atau when artinya kapan adalah menceritakan tentang waktu kejadian dari cerita yang akan kita tulis, dari karangan yang akan kita tulis. W yang keempat atau where artinya di mana. Di mana di sini menjelaskan tentang tempat kejadian di mana peristiwa yang akan kita tulis itu terjadi. W yang kelima atau why artinya kenapa. Alasan yang menjadi penyebab peristiwa dan latar belakang terjadinya peristiwa akan menjadi bagian yang sangat menarik. Kemudian yang terakhir yaitu how artinya bagaimana, menjelaskan tentang bagaimana peristiwa dari cerita kita bisa terjadi, dari kejadian itu bisa terjadi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan membuat dan menjelaskan proses pembuatan artikel ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam. Nah, di sini saya sudah membuat artikel ilmiah yang berjudul Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, kritik terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan artikel, yaitu yang pertama, kalian harus memilih tema tulisan, yaitu harus memilih tema yaitu sangatlah penting karena tema merupakan pokok pembahasan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, menulis dengan kerangka. Sebaiknya Anda sebelum menulis karya ilmiah artikel, Anda terlebih dahulu harus menulis kerangka, yaitu yang seperti hal yang bergaris besar yang penting-penting. Langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, membuat paragraf pembuka dengan baik. Ya, seperti yang bisa kalian ambilkan yang seperti baik-baik itu. Yang selanjutnya yaitu menulis gagasan dengan jelas. Jadi Anda itu menulis gagasan itu dengan jelas secara rinci. Yang selanjutnya itu memberikan ilustrasi dengan wajar. Yang terakhir yaitu menutup artikel dengan paragraf yang kuat.
Nah, di dalam ini Anda bisa melakukan sebuah kesimpulan dari pembahasan tersebut. Seperti Anda menyimpulkan dari awal hingga akhir artikel tersebut. Tuh. Ya, cukup sekian, akan dilanjutkan dengan teman saya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan-aturan umum dalam membuat judul artikel dalam jurnal ilmiah. Sekarang kita ada contoh judul artikel dalam jurnal ilmiah. Ada dua contoh. Yang pertama, menata ulang regulasi pilkada untuk kepemimpinan yang inovatif, terdapat dalam jurnal analisis CSIS. Yang kedua, analisis kebijakan pemerintahan terbuka dalam pelayanan publik di Kota Denpasar, terdapat dalam jurnal Wacana Kerja. Nah, kedua contoh judul artikel ini sudah tepat dalam penulisannya, yang mana bahasa yang digunakan itu bahasa yang padat dan singkat serta mudah dipahami. Susunan katanya pun itu menarik perhatian pembaca. Penempatan huruf kapital pun sudah tepat, yang mana semua diawali dengan huruf besar kecuali kata hubung, karena kata hubung itu diawali dengan huruf kecil atau tidak menggunakan huruf kapital. Judul yang digunakan itu adalah merupakan inti dari pembahasan, sudah mencakup dari inti pembahasan, dan tidak ada tanda baca satupun dalam judul ini. Jadi penulisan dari kedua contoh judul artikel ini sudah sesuai dengan ketentuan umum pembuatan judul. Teman-teman semua, kita sudah belajar mengenai ketentuan-ketentuan umum dalam membuat judul artikel dalam jurnal ilmiah. Marilah kita belajar membuat judul artikel sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita pelajari hari ini. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.